Tutor gambar tangan. Sure. Tangan megang botol basic banget, tapi gue lagi bergula dengan ini dari tadi. Oke. Botol. Let's say kita bikin dulu botolnya. Lalu foto. Tapi kalau misalnya enggak, kita anggaplah tangan tuh di sini. Ya kan? Nah, kalau gua biasa ini dari samping mentok ya. Dari samping lurus gitu. Kan tangan. Terus dari sini dia kan pasti muterin ya. Kalau di belakangnya kan pasti dia muterin. Terus ini ujungnya kelihatan. Jari-jarinya. Ini kayak jari doang ya, kelihatannya. Karena jari kelingking kan pendek ya. Gue nggak jelasin apa-apa ya. Nah, kalau nggak bisa kayak gini, nah, gue bingung nih, lu maunya jari dari mana? Karena kan dari angle-nya beda-beda. Ya walaupun masih jelek sih ininya gue, tapi kurang lebih kan kayak gitu. Kalau dibalik jadi punggung tangannya kelihatan. Oke. Mari kita coba ya. Agak ke bawah ya. Saya tangan kanan. Berarti kan ini kan lengan nih. Telapak tangannya kan di sini. Nah, ini telapaknya digaris dulu ya. Sesuai sama arahnya. Saya kan lurus ke sana. Atau lu bisa juga jangan lurus, lu agak ke bawahin. Karena kan dia muter kan. Dia muter gini. Nah, ini nih bagian tangan yang muter nih. Kan. Itu telapaknya ke bawah dong. Karena telapaknya ke bawah. Nah, kalau gue garisin warna merah. Ini kan nih garis kotak ini nih. Ini kan telapak tangan ini. Tinggal ini dilengkungin, jadi jangan lurus karena kan kalau tangan lu kagak lurus ya, dimiringin atau miringin lah, terus kan melengkung. Kalau gua gambar jari itu gua biasa pakai tarik garis gitu. Jadi per digitnya gue tarik garis. Nah baru nanti gue detailin. Tulangnya kasih sedikit ya, gak apa-apa, market chop dulu. Kurang lebih kayak gitu. Nah jempolnya kan basically cuma gini doang yang kelihatan. Terus sih cuma ini jarinya kekurusan. Jarinya tidak begitu indah.
Sebenarnya kalau mau gampang, biar kalau ini kan gue gambarnya per digit ya, per jari tangannya. Yang paling gampang kita jangan gambar per, kita gambarnya kita simpelin aja dulu, jadi kita kotakin dulu. Nah ini kan kita kotakin dulu, jadi ini tangan, ini kotaknya bagian tangan yang lain. Nah ini kita simpelin aja. Nanti kan ini lebih pendek. Nah ini garis ini, terus udah nggak kelihatan. Nah di sini kan per jari, tinggal lu pergi aja. Kalau mau lebih simple, pas nanti lu hapus nih guide-nya, maka tangan lu akan jadi ya walaupun gak gitu rapi, ini terlalu tinggi. Nah kalau bingung, biasanya gue akan coba kasih penanda, misalnya kayak ini tekukan kan, apa tulangnya di sini, tulangnya di sini. Kalau lebih ke bentuk dengan cara ini anjay, sumpah berhasil dong. Wih, jago gue ngajarin deh. Sebenarnya ini juga gue yang lagi gue pelajarin ya, dibikin ke bentuk-bentuk simple gitu loh. Kayak tangan tuh kan paling ribet ya, karena dia banyak kecil-kecilnya. Kalau ini sebenarnya lumayan membantu, cuma kan tangan itu bulat ya, apa bagian jari-jarinya ini kan bulat. Kalau kayak lengan atau apa itu kan silinder, jadi kayak disimpelin di bagian situ aja. Per digitnya itu kan silinder, lalu bikin aja sesuai silinder dulu. Jadi misalnya tangan itu kan gini, let's say kalau lu perhatiin tangan lu tuh gini deh, tangan lu tuh kalau ini kan jari telunjuk, jari tengah, jari manis sama jari apa salah ya? Jari apa ini, jari manis kan, kelingking ya, benar. Berarti ini jari manis, ini jari kelingking. Nah buat jari telunjuk itu ini lu knuckles ya, apa bahasa Indonesia gue lupa. Itu pasti agak lebih naik dari yang lain. Kayak gitu, makanya kalau gue gambar biasa jari itu gue bikin sketsanya kayak gini, kayak gitu. Nah terus kan pasti tangan orang beda-beda ya, jarinya tuh pasti ada yang paling tinggi, pasti ini paling panjang, kelingking paling pendek, tapi kadang jari manis tuh ada yang segini, ada yang segini. Cuma overall mereka tuh pasti bentuknya kayak gini, begini, apa namanya, melengkung lah. Kayak misalnya ini kita bisa giniin gitu kan. Kalau lo gambar tangan kebuka, paling gampangnya ya nggak usah tarik garis kayak gini, tinggal gambar bagian lengkung aja nih kayak gini. Nah tinggal lu lengkungin lagi, ini udah jadi bagian knucklesnya. Jadi gue tinggal gini aja
simpelnya gitu. Gambar jari kalau yang kayak gini sih masih lebih gampang ya. Kan jadi tuh tangan gini. Udah jadi tangan begitu. Kalau jari yang agak kompleks misalnya yang dia kayak gini atau yang kayak tadi nih di atas, gua akan bikinnya mirip kayak yang ini, tapi gua akan gambar misalnya kita bikin itu jawaban. Misalnya gue bikin kayak gini, gue akan tarik garis dulu aja kayak tadi. Terus ini misalnya kayak gini, ini kan kayak pistol, lagi megang pistol, tinggal gue isi aja nih. Itu jadi deh, tinggal dibersihin. Sebenarnya awal pasti lama, cuma makin lu sering nge-sketch makin lu nggak perlu sketch. Aku juga mau jago gambar tangan ya. Kalau lu mau jago gambar tangan, lu harus banyak gambar tangan. Gitu aja sih yang bisa gue bilang ya. Gue biasa kalau misalnya gue butuh pose tangan yang agak ribet gitu ya, udah gue cari misalnya posisinya gimana, gue bentuk terus gue foto angle yang gue mau, terus gue coba ikutin. Cuma kalau lu pengen gambar freeform gitu ya, jadi lu nggak pakai referensi, lu harus ngerti dulu posisi bentuk tangan yang benar tuh kayak gimana. Jadi banyakin referensi sih, banyakin gambar. Sebenarnya memang mostly gambar itu lu harus banyakin referensi. Maksudnya referensi tuh lu harus banyakin referensi di otak juga. Jadi kayak ini kan di sebelah sini ada tangan, lu pelajarin, lu ikutin aja dulu cara gambarnya gimana, lu latihan terus. Dengan lu latihan terus, lu akan punya referensi sendiri di otak lu gitu. Jadi ketika lu mau gambar, gue pengen gambar tangan yang kayak gini, lu udah pernah dan lu udah tahu. Cukup ikutin garisnya aja. Kalau gambar jari kebuka, kalau ada angle-nya biasanya emang lebih susah. Sini kan ada hutan nih sebagai petunjuk. Kayak begini atau begini. Gitu. Gue bisa ngikutin garis ini. Ini gue biasa gue bikinin silinder juga. Kalau jari itu kan rada ribet ya, karena dia silinder terus. Gue biasa biar gue kebayang, gue akan bikin ke silinder saya sini, terus ini kan ke atas,
berarti gue bikinnya gini, kepanjangan, baru gue giniin. Masih jelek tapi ya udahlah, karena perspektifnya juga salah. Ini harusnya ke sini, ini terus baru ke atas. Miringin dikit biar kelihatan. Begitu. Gimana nak? Kok diem aja nak? Ini kalau udah yang kayak gini-gini nih, ini ini udah levelnya lu harus udah paham sama perspektif. Sama kalau nunjuk ke depan juga agak udah bingung banget. Nah kalau nunjuk depan tuh susahnya kalau belum ngerti perspektif atau belum fasih lah di perspektif. Gue aja masih belum kok bisa. Tangannya akan kelihatan gede. Saya kita bikin kotak dari tangan. Nah ini kan jari. Ya dari depan itu susah sih, karena lu udah mainnya perspektif. Yang harus pelajarin tuh malah perspektif. Jadi let's say tadi tangan nih, saya ini tangan, ya tangannya gini lah. Nah ini kan misalnya base dasar dari jari lo, ini kan pasti bulat, terus kan dia manjang nih ke depan, berarti sini lebih gede lagi dong, terus makin gede lagi dong. Ini terlalu over sih ininya. Oke. Ya segitulah kurang lebih. Jadi jari lu pasti sisa segini dong yang kelihatan. Nah itu deh. Gimana? Dia sulit dicerna, betul, karena memang ngegambar dari perspektif yang ekstrim kayak gini emang lebih susah. Ini kalau di simpelnya, ini kalau dari samping kan tadi gue gambar kotak dulu nih, ya kan jari, terus tadi gue gambar yang buletan dulu kan. Nah nanti kan buletan lagi di depan, cuma kan kalau makin dekat dengan kita kan pasti lebih gede, kayak gue gedein. Jadi ini kalau tadi gambar normalnya, ini paling belakangnya segini lah, paling belakangnya segini, terus pasti makin depan makin gede dong, ya kan? Terus nanti makin paling gedenya. Nah ini tuh basically kalau dari samping dia kayak gini. Misalnya kesini kan jarinya pasti kesini semua kan, jadi buletannya pasti kesini semua gitu. Kalau memang silinder lebih susah, lu bisa coba pakai kotak dulu juga nggak apa-apa gitu deh. Cuma ini kepanjangan sih jari gua, segini. Teorinya dapat, tinggal prakteknya. Kalau teori udah dapat, lu harus praktekin sih, kalau enggak percuma.
Karena gua pun sering kayak nonton video kan, caranya gimana segala macam. Tapi kalau cuma nonton doang, gue kayak oh iya ngerti, tapi pas prakteknya tadi apa ya? Jadi ya kalau lu udah ngerti teorinya, lu harus prakteknya juga sih. Gitu. Nunjuk dengan marah dia. Tangan tuh sebenarnya salah satu trik yang bisa lu pakai adalah tangannya disembunyiin. Gue kadang juga kayak kalau lagi nge-sketch yang nggak terlalu fokus ke tangan sih kayak ini. Dan tangannya gue cuma gini doang, cuma segitiga doang. Jadi tetap kelihatan tangan, tapi gue nggak fokus di tangan. Atau enggak ya cari yang posisi yang angle yang lebih simpel. Karena gue sendiri yang kayak gini nih itu belum begitu bagus. Ini aja masih jelek kan, masih kalau itu jelek aku apa ya? Gue pernah gambar lebih jelek kok. Ini ya karena sering belajar aja. It's okay. Ini aja jelek kok. Menurut gue itu jelek. Ini juga sebenarnya menurut gue jelek. Paling biasa gue gambar tinggal yang kayak gini, tapi garis-garis ya. Ini bagian telapak, ini bagian jempol, terus ini bagian digitnya, kayak tulang lah, dari tulang tangan dulu aja ya kan. Ini dari telapaknya, ini kan kotak. Terus ini jempolnya. Nah, lu harus ini sih kalau lu mau belajarin. Tangan itu paling ribet sih emang. Ya kurang lebih kayak gini. Kalau lu beneran mau belajar, lu harus belajar anatomi sih. Lu harus tahu tangan segala macam posisinya gimana, ukurannya gimana, di dalamnya gimana. Kayak kalau lu di YouTube tuh ada tuh Proko tuh ngajarinnya lumayan bagus untuk anatomi ya. Akulah si skip belajar anatomi tersebut. Nah itu, gue juga dulu skip mulu tuh anatomi, kayak salah, gue cuma gambar anime. Indian ya udahlah, gue coba belajar, dan karena gue belajar itu gue jadi lebih ngerti gitu. Gue bisa gambar tangan nggak sejelek itu. Walaupun masih sih, orang masih nggak sebagus itu. Cuman ya gitulah. Kalau nggak mau belajar anatomi, ya itu ambil referensi gambar aja. Misalnya lu butuh gambar tangan yang kayak gini, ya udah pakai dulu aja. Kalau enggak ya tadi gue bilang, misalnya gue butuh angle yang dari sini, tangannya posisi gini, gue foto dari angle itu sedekat mungkin angle-nya sama yang gue butuhin, gue ikutin. Makin gue coba pakai referensi gue sendiri, makin ngerti gitu juga sih. Tidak ada cara mudah untuk belajar gambar.
Semuanya harus latihan terus yang banyak. Tidak ada yang suka belajar anatomi kok. Betul sekali, setuju juga.